Selama berabad-abad, para alim telah berusaha menafsirkan siapakah sebenarnya Dzulkarnain. Apakah Dzulkarnain seorang nabi, ataukah Dzulkarnain seorang raja yang memperoleh berkah dan rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya dia dapat melakukan perjalanan ke barat dan ke timur dan menaklukkan banyak kerajaan. Dzulkarnain disebut memiliki dua tanduk. Dzulkarnain berasal dari Mesir, yang merupakan seorang dari keluarga istana Firaun. Pria Mesir ini adalah penentang Firaun yang merupakan musuh dari Nabi Musa alaihi salam. Kalimat penentangannya terhadap Firaun terdapat di dalam Al-Quran, surah Al-Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 28. Menurut Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad, lelaki dari keluarga Firaun yang menyembunyikan keimanannya adalah Amenhotep keempat, telah mengubah keyakinan penduduk Mesir dari keyakinan dan penyembah kepada banyak dewa menjadi keyakinan dan penyembahan hanya kepada satu dewa atau monoteis. Amenhotep keempat adalah Raja Mesir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya sehingga video ini bisa diselesaikan. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan meningkatkan iman kita. Kritikan dan saran sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas video selanjutnya. Selama berabad-abad, para alim telah berusaha menafsirkan siapakah sebenarnya Dzulkarnain. Apakah Dzulkarnain seorang nabi, ataukah Dzulkarnain seorang raja yang memperoleh berkah dan rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya dia dapat melakukan perjalanan ke barat dan ke timur dan menaklukkan banyak kerajaan. Dzulkarnain disebut memiliki dua tanduk. Dalam bahasa Arab, arti karn adalah tanduk. Memiliki dua tanduk bukan berarti ada dua tanduk yang tumbuh di kepalanya, tetapi adalah sebuah majaz atau ungkapan untuk menunjukkan makna lain atau makna tertentu. Tidak ada manusia yang memiliki tanduk, hanya hewan yang memiliki tanduk di kepalanya. Dzulkarnain disebut memiliki dua tanduk karena selalu memakai perlengkapan perang berupa tutup kepala yang menyerupai tanduk domba jantan. Dalam bahasa Arab, karn juga bisa berarti waktu, masa, atau kurun. Karnain bisa diartikan sebagai dua masa atau dua kurun waktu. Karnain juga bisa diartikan sebagai dua peristiwa yang terjadi pada dua masa atau dua waktu yang berbeda dengan situasi dan kondisi yang juga berbeda. Ada beberapa pelaku sejarah yang disebut sebagai Dzulkarnain. Pelaku sejarah pertama yang disebut sebagai Dzulkarnain adalah Huros atau Kores, atau yang lebih populer dikenal sebagai Cyrus the Great, pendiri kerajaan Persia. Cyrus telah memperluas wilayah kerajaan Persia dengan menaklukkan kerajaan Media, Lydia, dan Babilonia. Dalam setiap penaklukannya, Cyrus membebaskan penduduknya untuk berperilaku menurut norma atau keyakinan yang mereka anut. Cyrus juga membebaskan perbudakan dan melarang praktek perbudakan. Disebutkan Cyrus adalah raja pertama yang mendeklarasikan hak asasi manusia. Wilayah kekuasaan Cyrus membentang dari sungai Indus di India hingga ke Balkan di Eropa, dan dari Balkan di utara hingga ke Libya di selatan. Persia saat itu menjadi negara superpower. Cyrus dilahirkan di provinsi Ansan di selatan Iran saat ini. Penduduk di wilayah ini menyebut diri mereka sebagai Pars. Nama Cyrus disebut di dalam kitab suci Kristen dan Yahudi sebagai raja yang mengembalikan orang-orang Yahudi yang dipindahkan dari kerajaan Israel menuju ke Babilonia. Kerajaan Israel ditaklukkan oleh Bukhtanasar atau yang lebih dikenal sebagai Nebukadnezar dari Babilonia. Ribuan orang Israel digiring ke Babilonia sebagai budak selama 70 tahun. Ketika Cyrus menaklukkan Babilonia, orang-orang Israel yang berada di Babilonia dikembalikan ke Yerusalem. Oleh beberapa ulama, nama Cyrus the Great adalah tokoh yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai Dzulkarnain. Akan tetapi ulama kontemporer menyisihkan nama Cyrus sebagai Dzulkarnain karena Cyrus bukanlah seorang raja,
yang saleh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cyrus adalah penganut Majusi yang menyembah Ahura Mazda. Tokoh sejarah kedua yang disebut sebagai Dzulkarnain adalah Alexander the Great dari Makedonia. Berdasarkan catatan sejarah, Alexander adalah seorang raja yang melakukan perjalanan dari barat ke timur dan menaklukkan berbagai bangsa dan kerajaan. Kerajaannya membentang dari Balkan hingga ke Afghanistan dan memerintah ratusan suku bangsa. Nama Alexander sangat fenomenal karena dapat menaklukkan kerajaan Persia. Di dalam masyarakat sekitar Timur Tengah, ada kisah tentang Alexander yang dikenal sebagai Alexander Romans. Nama Alexander begitu populer di kalangan umat Islam. Sebagian ulama pada awalnya memasukkan Alexander the Great sebagai Dzulkarnain yang disebutkan di dalam Al-Quran. Namun ulama kontemporer menolak nama Alexander sebagai Dzulkarnain karena Alexander bukanlah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alexander berasal dari Makedonia, wilayah di sekitar Yunani yang secara kultural adalah penyembah berhala. Alexander juga disebut sebagai seorang lelaki yang menyukai sesama jenis. Nama Alexander kemudian dihilangkan dari tokoh sejarah yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai Dzulkarnain. Tokoh sejarah ketiga yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai Dzulkarnain adalah Darius yang Agung atau Darius the Great. Darius dilahirkan pada tahun 550 sebelum Masehi, naik tahta pada tahun 522 sebelum Masehi pada usia 28 tahun. Darius yang Agung adalah raja keempat dari dinasti Achaemenid. Ayah dan kakek Darius termasuk dalam keturunan Achaemenid. Ketika naik tahta, Darius menulis dia telah menelusuri garis keturunannya hingga sampai ke Achaemenes. Darius menduduki tahta setelah menaklukkan pemberontakan pasca Kambises anak tertua Cyrus Agung yang mewarisi tahta ayahnya meninggal dunia. Darius menguasai kerajaan yang sangat luas dengan menaklukkan beberapa kerajaan. Menaklukkan Asia Kecil, Balkan, Mesir, Lydia, Kaukasus, dan Asia Tengah. Darius telah melakukan perjalanan ke timur jauh dan ke arah barat yang terjauh yang dapat dia tempuh. Darius berperang melawan orang Mesir, Cina, dan banyak lagi suku bangsa yang dia kalahkan. Darius dikenal sebagai raja yang adil dan dicintai rakyatnya. Dalam inskripsi yang hingga saat ini masih dapat dilihat, Darius berkata, Tuhan telah memberkatiku dengan kekuatannya. Kalimat ini mirip dengan ayat yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Kahf ayat 98. Bandingkan dengan Fir'aun yang berkata, Aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Dalam inskripsi, Darius digambarkan sebagai raja yang memiliki 2 tanduk. Darius meninggal pada tahun 486 sebelum Masehi dalam usia 64 tahun. Beberapa alim terdahulu dan juga masa kini ada yang berpendapat Darius the Great adalah Dzulkarnain yang disebut di dalam Al-Quran. Sebuah pendapat lain mengatakan Dzulkarnain bukan berasal dari Persia atau Eropa, tetapi dari bangsa Arab, yaitu dari wilayah Yaman. Dzulkarnain bukan kata Persia tetapi kata Arab. Raja-raja Yaman di zaman kuno menggunakan gelar Zu, seperti Zuwas, Zunnun, Zurain, Zuzin, dan juga Dzulkarnain. Seorang alim terkenal bernama Al-Biruni. Nama lengkapnya adalah Abu Rayhan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni, yang lahir pada 4 September 973 dan wafat 13 Desember 1048 mengatakan, Dzulkarnain adalah orang Arab Yaman dengan nama lengkap Abu Karn bin Air bin Afriks Hamiri. Nama aslinya adalah Sa'ab, anak dari Tabaul, dan dia inilah yang disebut sebagai Dzulkarnain di dalam Al-Quran. Jika peta wilayah yang ditaklukkannya digambarkan di atas kertas, bentuknya akan seperti domba jantan dengan 2 tanduk di atas kepalanya. Dzulkarnain memiliki 2 mahkota, sedangkan raja yang lain hanya memiliki 1 mahkota. Kedua mahkota ini dibuat untuk menunjukkan luas kerajaannya. Al-Biruni sendiri adalah seorang alim yang berasal dari Persia. Beliau lahir di Khwarezmian, wilayah Turkmenistan yang masuk dalam kekuasaan Persia. Pendapat yang paling baru mengatakan Dzulkarnain berasal dari Mesir yang merupakan seorang dari keluarga istana Fir'aun.
Pria Mesir ini adalah penentang Fir'aun yang merupakan musuh dari Nabi Musa alaihi salam. Kalimat penentangannya terhadap Fir'aun terdapat di dalam Al-Quran, surah Al-Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 28. Menurut Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad, lelaki dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya adalah Amnihotep keempat. Amnihotep keempat inilah yang disebut sebagai Dzulkarnain di dalam Al-Quran. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad telah melakukan penelitian tentang tempat terbenamnya matahari yang didatangi Dzulkarnain. Beliau berkesimpulan, tempat terbenamnya matahari yang didatangi Dzulkarnain adalah negara Maladewa atau Maldives. Di sebuah tempat di Maladewa ditemukan banyak lumpur hitam. Di Maladewa juga banyak ditemukan manuskrip kuno yang terkait dengan Ya'juj dan Ma'juj. Menurut beberapa sejarawan, Amnihotep atau Akhenaton telah mengubah keyakinan penduduk Mesir dari keyakinan dan penyembah kepada banyak dewa menjadi keyakinan dan penyembahan hanya kepada satu dewa atau monoteis. Amnihotep keempat adalah raja Mesir yang paling dibenci. Amnihotep keempat berhasil mengubah gaya artistik serta nama-nama dan gambar beberapa dewa Mesir kuno. Amnihotep mengganti namanya menjadi Akhenaton atau Akhenaton yang berarti hambaton atau hamba Tuhan. Akhenaton hidup sekitar tahun 1353 hingga 1336 sebelum Masehi. Allahu a'lam bis-shawab.